Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya guys, sekarang lagi ada kegiatan lab Humanika, lab IPS dan PKN bersama apa sih namanya? Demisioner dan dosen pengampu kita, dosen tercinta kita, Pak Mardi dan Pak Pidi. Nah, sekarang kita ada di mana teh? Lagi ada di objek wisata Situ Gede di Kota Tasikmalaya. Ya, tepatnya di Kecamatan Mangkubumi. Bagi kalian yang mau kesini silakan search di Google Maps, pasti ada. Pokoknya tempatnya recommended banget buat kalian yang pengen tahu tentang sejarah Situ Gede. Nah, yang bagi kalian yang ada di Tasik lagi ke Kota Tasik maksudnya, yang bingung mau kemana, ini jadi salah satu rekomendasi wisata di Kota Tasik. Jaraknya itu dekat banget dari Kota Tasik, cuman sekitar 10-15 menit dari kota. Dan ini muat mobil, terjangkau, ada makanan banyak banget. Pokoknya kuliner di sini ada, tempat wisata ada, terus sejarahnya juga ada, seafood ada. Hampir semua warga kota Tasikmalaya mungkin sudah tidak asing lagi dengan tempat wisata Situ Gede. Namun, tak banyak orang yang tahu akan kisahnya di balik danau besar ini yang biasa orang Sunda sebut dengan situ. Konon, pada saat itu tersebar cerita rakyat yang menyebar dari mulut ke mulut, yang menjadi asal mula Situ Gede ini ada di kota Tasikmalaya. Tepatnya terletak di Kecamatan Mangkubumi, Kelurahan Linggajaya. Lokasinya sekitar 3 km dari pusat kota. Dikisahkan, Tanah Priangan masih di bawah pemerintahan Mataram. Di Sumedang terdapat priai keturunan Prabu Taji Malela bernama Prabu Dilaya, yang tinggal di Gunung Simpai, wilayah Cibugal, Sumedang. Ketika dewasa, Prabu Dilaya dikenal sebagai priai yang tidak betah di rumah. Dia suka mengembara mencari aneka ilmu kegagahan dan kebatinan. Di mana ada guru masyhur atau pandita terkenal, dia akan berguru ke sana. Singkat cerita, Prabu Dilaya menghadap Sunan Mataram dengan tujuan ingin melihat wujud Sunan serta dalamnya keraton Mataram untuk diceritakan nanti di Sumedang. Karena memiliki perilaku yang baik, Raja Mataram memberinya 2 istri, yakni Nyi Sakarembong dan Nyi Kondang Hapa. 2 perempuan ini diduga orang Sunda karena bernama Sunda. Sesudah dinikahkan, Prabu Dilaya pulang ke Sumedang bersama 2 istrinya itu dan menetap di Gunung Simpai. Namun, karena sifatnya yang selalu disibukkan dengan pengembaraan dan berguru, kedua istrinya tak pernah diberi nafkah batin. Dia lebih sibuk bertapa sehingga lebih banyak tinggal di padepokan daripada satu rumah dengan istri. Lambat laun, 2 istrinya itu merasa diabaikan karena tak pernah digauli, yang akhirnya keluar pikiran buruk ingin membunuh Prabu Dilaya. Tibalah pada suatu malam ketika Prabu Dilaya tidur nyenyak selepas bepergian, tanpa diduga Nyi Sakarembong mengambil pisau yang terselip di pinggang Prabu Dilaya, lalu dihunuskannya ke dalam perut. Seketika Prabu Dilaya wafat yang mengeluarkan darah begitu banyak. Kemudian Nyi Sakarembong memberitahu Nyi Kondang Hapa untuk bermufakat akan di mana dikuburnya mayat suaminya itu. Tanpa pikir panjang, karena takut ketahuan, dibungkuslah mayat Prabu Dilaya menjauh dari Gunung Simpai, lalu tiba di suatu daerah pegunungan di Tasikmalaya. Digalilah tanah untuk kuburan Prabu Dilaya, namun keburu pagi di mana fajar sudah menyingsing dengan keluarnya cahaya merah dari arah timur. Nyi Sakarembong dan Nyi Kondang Hapa ketakutan, yang akhirnya mayat tersebut dibungkus kembali mencari tempat lain. Dari tanah yang digali itulah meluber air dan menjadi danau yang dikenal dengan sebutan Situ Ciberem. Situ itu kini terletak di Kelurahan Taman Jaya, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Dari sanalah nama Ciberem bermula karena akibat keluarnya cahaya merah yang dalam bahasa Sunda disebut berem. Maka dinamailah situ Ciberem. Mayat Prabu Dilaya kembali digotong ke tempat lain, kemudian digalikan lagi kuburan.
Tapi Nyi Sakarembong dan Nyi Kondang Hapa terus dihantui rasa bersalah yang saking gugupnya sampai tak berasa fajar menyingsing. Penguburan pun gagal dan bekas galian kini menjadi danau yang disebut Situ Cipajaran, yang artinya danau yang dibuat karena muncul fajar. Mencari tempat aman untuk mengubur Prabu Dilaya dilanjutkan ke sebelah barat. Di tengah perjalanan, tandu yang dipakai membawa mayat Prabu Dilaya patah. Kemudian mencari alat penyambung yang daerah itu kini dikenal dengan sebutan Sambong Hilir. Sambong dari kata sambung dan hilir dari kata lor atau selatan. Perjalanan dilanjutkan, namun baru setengah perjalanan tandu patah kembali. Disambunglah tandu itu yang nama daerahnya kini menjadi Sambong Tengah atau tempat penyambung tandu di tengah perjalanan. Karena takut patah kembali, Nyi Sakarembong dan Nyi Kondang Hapa membawa sekepal tanah yang sudah dijampi-jampi untuk menyambung kembali tandu jika di perjalanan kembali patah. Yang tempat mengambil tanah itu sekarang menjadi nama daerah Mangkubumi. Mangku artinya mengangkat, bumi artinya tanah. Sampai akhirnya tiba di suatu bukit kecil, kemudian digalinya tanah tersebut yang bekasnya sekarang menjadi Situ Gede. Setelah berhasil dikubur, dua istri Prabu Dilaya ini melihat dua pengawal suaminya membuntuti sampai akhirnya dibunuh juga Ki Sagalong dan Ki Siliwati itu, yang makamnya berdekatan dengan Prabu Dilaya. Inilah yang menjadi alasan di tengah situ terdapat gunung kecil dan 3 makam yang dikeramatkan warga sekitar. Hingga sampai saat ini dikenal dengan asal-usul adanya Situ Gede. Cerita lain juga menganggap bahwa Situ Gede mulai ada sejak tahun 1530 setelah salah satu gunung di kawasan Tasikmalaya meletus. Nama gunung tersebut adalah Gunung Pancawanaya. Soal di mana letak gunung ini sendiri menjadi misteri hingga sekarang. Namun disebut-sebut gunung ini masih ada. Hanya sejak lama masyarakat menyebutnya dengan nama lain, sehingga keberadaan Gunung Pancawanaya ini tidak jelas lagi. Setelah Gunung Pancawanaya meletus, dari dalam tanah keluarlah air dalam jumlah besar. Lama-lama membentuk telaga yang kini disebut dengan Situ Gede. Situ Gede, tempat di mana sekarang orang-orang mengenal sebagai objek wisata danau dengan beberapa gunung kecil terletak di tengahnya. Ya, banyak sekali pelancong yang datang, meski kebanyakan pelancong lokal. Namun tak disangka, salah satu destinasi wisata bersejarah ini disukai banyak orang, khususnya warga kota Tasik yang ingin mencari ketenangan di daerah situ. Suasananya tenang, danaunya yang luas, dan terdapat banyak macam kuliner yang dijajakan di sekitar tepi Situ Gede menjadi daya tarik wisatawan. Selain itu, terdapat juga jogging track dan rest area bagi orang-orang penyuka olahraga seperti pesepeda. Tidak sedikit orang yang datang menggunakan sepeda sambil berolahraga, dan mereka bermuara di tempat ini. Ya, assalamualaikum teman-teman. Kembali kalem. Pokoknya di sini tuh Situ Gede tuh saya ceritain sedikit saja ya. Di sini Situ Gede namanya kayak situ lengkong ya luasnya, cuman di Situ Gede ini semakin sini semakin tambah usia semakin kecil. Nah, luasnya. Terus di sini juga katanya ini teh tempat penampungan irigasi satu kota Tasik, satu Tasikmalayaeun. Nah, terutama bagi warga-warga yang dekat dengan Situ Gede itu bisa memberdayakan semua pertaniannya, terus semua bisa mensukseskan ya teh ya. Ya, apa? Nggak tahu. Ya pokoknya kalian yang mau ke Situ Gede tempatnya bagus banget. Bisa ke siapa? Gimana itu? Warung Kang Astro. I recommendation for you for this kunjungan. Katanya konon kalau misalnya ini saat atau surut ya,
atau surut. Translate di bawah. Ini tuh gak pernah surut walaupun ini musim kemarau maupun musim penghujan ya, terutama pasti banyak airnya teh pasti banyak, gak akan surut-surut. Nah sekarang pun lagi keadaannya lagi sedang surut, tetapi lihat saja masih ada gitu. Nah Airnya masih ada. ini tuh Situ Gede kata ini ya sesepuh, ini tuh kayak apa ya, kayak tempat pencarian yang ada di Kota Tasik gitu, pencarian yang ada untuk warga-warga dekat Situ Gede gitu. Di Situ Gede tuh banyak airnya, terus ada ikannya juga enak-enak katanya. Ya, terus juga selain ada tempat sejarahnya juga, di sini juga banyak banget tempat wisata. Salah satunya ini adalah tempat makan yang memang bisa dijadikan wisata ya teh. Ya. Nah, terus juga di sebelah sana Situ Gede itu ada merupakan foto biasanya suka dipakai prawedi. Oh, maaf ya, pendek karena saya sendiri prawedi gitu ya. Nah, di sana itu ada banyak pohon-pohon itu. Oh, kelar ya. Bapak semangat ya kerjanya. Dari UPI Tasik, Pak. Oke, Nah, kembali lagi bersama kalian siap lihat Situ Gede ini? Kalian siap nggak? siap. Kalau siap, like, komen, dan Jangan subscribe. kaget seperti kalian lihat mantan. Ya, betul. Pokoknya dalam hitungan 3 harus subscribe dan siap-siap lihat Situ Gede ini yang ada di Kota Tasik. 1, 2, 3. Ini dia Situ Gedenya. Tuh, di tengah. Ini keadaannya lagi surut ya, Teh Neneng ya. Iya. Jadi makanya apa ya? Jadi kelihatan gitu. Apa yang ada di dalam situnya teh kelihatan gitu ya. Dua, tiga, ganti gaya. Video aku tahu ini video. Iya dipencet.